Misteri lautan, dunia tersembunyi di bawah gelombang yang tak terpecahkan. Lautan, hamparan biru tak terbatas, yang menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, adalah salah satu bentangan alam paling menakjubkan, sekaligus misterius di planet kita, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, secara intrinsik terhubung dengan lautan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, menjadikannya salah satu negara maritim terpenting di dunia. Namun, meskipun luas dan vitalnya peran lautan bagi kehidupan di bumi, kita baru menjelajahi kurang dari 5% dari total kedalamannya. Sejak tahun 1958, NASA, Lembaga Antariksa Amerika Serikat, telah memulai upaya penjelajahan kedalaman laut dan pemetaan dasar laut, sebuah proyek ambisius untuk memahami lebih jauh dunia bawah air. Namun, secara mengejutkan, program tersebut dihentikan pada 28 Juni tahun 1978. Penghentian program eksplorasi laut secara masif oleh NASA, meski teknologi terus berkembang pesat seiring zaman, menyisakan pertanyaan besar, mengapa manusia, dengan segala kecanggihan sains dan teknologi yang dimiliki, masih sangat terbatas dalam memahami lautan? Sebagian besar kedalaman laut masih menjadi wilayah yang sangat sedikit dijelajahi, tetap menyimpan banyak rahasia dan fenomena yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ini bukan sekadar tentang makhluk-makhluk aneh atau ekosistem yang belum ditemukan, tetapi juga tentang struktur geologis misterius, anomali akustik, hingga hilangnya kapal dan pesawat yang tak terjelaskan. Lautan seolah memiliki kehidupannya sendiri, dengan hukum fisika dan alam yang kadang melampaui pemahaman kita. Kehampaan informasi tentang 95% lautan adalah lahan subur bagi spekulasi, legenda, dan tentu saja, misteri. Setiap penemuan baru di kedalaman yang belum terjamah seringkali memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari formasi batu yang menyerupai bangunan kuno hingga suara-suara aneh dari palung terdalam, lautan terus menantang akal manusia dan mengundang decak kagum sekaligus ketakutan. Berikut adalah daftar fenomena dan misteri di lautan yang pernah terjadi. Beberapa di antaranya telah mendapatkan penjelasan ilmiah, namun banyak pula yang masih menjadi teka-teki tak terjawab. 1. Monumen Yonaguni di Laut Jepang, bukti peradaban hilang atau fenomena alam. Di lepas pantai timur Pulau Yonaguni, ujung selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang, terhampar salah satu misteri bawah laut paling menarik dan kontroversial, Monumen Yonaguni. Struktur batuan bawah laut yang menakjubkan ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1986 oleh penyelam Jepang bernama Kihachiro Aratake. Sejak penemuannya, Monumen Yonaguni telah menjadi subjek perdebatan sengit di antara para ilmuwan, arkeolog, dan geolog, terutama karena bentuk dan ukurannya yang mencolok, yang menyerupai struktur buatan manusia. Monumen ini memiliki dimensi yang monumental, membentang sekitar 150 meter panjangnya dan 50 meter lebarnya, dengan ketinggian mencapai 25 meter. Struktur ini menampilkan beberapa bagian menonjol keluar dari dasar laut, membentuk pola-pola yang menyerupai terasering, tangga, jalan setapak, dan bahkan fitur-fitur yang menyerupai pahatan atau ukiran. Kehadiran sudut siku-siku yang sempurna, permukaan datar yang luas, dan formasi yang teratur menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini adalah hasil karya peradaban kuno yang tenggelam, ataukah sepenuhnya bentukan alam? Para penganut teori bahwa Monumen Yonaguni adalah buatan manusia berpendapat bahwa struktur ini adalah sisa-sisa kota atau kuil purba yang tenggelam ribuan tahun yang lalu. Kemungkinan besar dari zaman es terakhir ketika permukaan air laut jauh lebih rendah. Mereka menunjuk pada kemiripan struktur ini dengan arsitektur megalitikum dari peradaban kuno lainnya di seluruh dunia. Jika teori ini benar, Monumen Yonaguni bisa menjadi bukti adanya peradaban maju yang sangat tua di Asia Pasifik, yang jauh lebih tua dari catatan sejarah yang ada. Ini akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia dan perkembangan peradaban. Namun, di sisi lain, banyak ilmuwan dan geolog berpendapat bahwa Monumen Yonaguni sepenuhnya terbentuk akibat aktivitas tektonik dan erosi yang berlangsung selama ribuan tahun. Mereka menjelaskan bahwa batuan sedimen di wilayah tersebut cenderung retak dan patah dalam pola yang sangat teratur karena gerakan lempeng tektonik dan tekanan air. Erosi alami oleh arus laut dan gelombang selama ribuan tahun kemudian membentuk batuan tersebut menjadi struktur yang menyerupai pahatan atau bangunan. Para ilmuwan juga menunjukkan adanya formasi batuan alami lain di daerah tersebut
yang menunjukkan pola retakan serupa. Mendukung argumen bahwa Monumen Yonaguni adalah fenomena alam. Meskipun penjelasan ilmiah ini cukup kuat, kontroversi tetap berlanjut. Tidak ada bukti arkeologi definitif seperti artefak, peralatan, atau sisa-sisa kehidupan manusia yang pernah ditemukan di situs Monumen Yonaguni yang akan memperkuat klaim bahwa itu adalah buatan manusia. Namun, perdebatan yang terus-menerus ini hanya menambah aura misteri di seputar Monumen Yonaguni, menjadikannya salah satu teka-teki bawah laut yang paling menarik dan memancing imajinasi manusia. 2. Suara janggal di samudera, blub dan penjelasan sains. Pada tahun 1997, dunia dikejutkan oleh penemuan misterius yang dikenal sebagai suara blub. Suara aneh ini pertama kali terekam oleh jaringan hidrofon yang digunakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di daerah barat pantai selatan Chile, di kedalaman Samudra Pasifik. Yang membuat blub begitu misterius adalah karakteristiknya yang tidak biasa. Ia memiliki frekuensi yang sangat rendah, berada di bawah 20 Hz, dan terdeteksi pada jarak ribuan kilometer dari sumbernya. Amplitudo suara ini sangat kuat, sehingga sistem pemantauan akustik bawah laut yang canggih dapat menangkap dan merekamnya dengan jelas meskipun jaraknya sangat jauh. Seketika, blub memicu spekulasi liar. Beberapa menduga itu adalah suara monster laut raksasa yang belum pernah ditemukan, jauh lebih besar dari paus biru sekalipun. Teori-teori konspirasi bahkan mengarah pada makhluk-makhluk kriptozoologi atau fenomena alam yang tidak diketahui. Suara blub menjadi fenomena global, memicu rasa ingin tahu dan ketakutan akan apa yang mungkin tersembunyi di kedalaman laut yang belum terjamah. Namun, misteri ini akhirnya terpecahkan. Pada tahun 2011, Robert Dzyak dari Pacific Marine Environmental Lab (NOAA) dalam keputusan resminya mengungkapkan bahwa suara janggal blub diakibatkan oleh fenomena alam yang dikenal sebagai gempa es atau ice quake. Suara tersebut berasal dari retaknya lapisan es saat pecah dari gletser Antartika, ketika bongkahan es raksasa pecah dan jatuh ke laut, atau ketika tekanan di dalam gletser mencapai puncaknya, mereka dapat menghasilkan suara infrasonik yang sangat kuat, serupa dengan gempa bumi. Namun terjadi di lingkungan es dan air. Penjelasan ini, meskipun menghilangkan aura misteri monster laut, justru membuka wawasan baru tentang dinamika lingkungan kutub dan kekuatan alam yang luar biasa. Gempa es ini dapat menghasilkan gelombang suara berfrekuensi rendah yang dapat merambat ribuan kilometer melalui air laut. Itu menjelaskan mengapa blub terdeteksi dari jarak yang begitu jauh. Meskipun blub kini memiliki penjelasan ilmiah, kasus ini menyoroti bagaimana lautan masih memiliki banyak suara dan fenomena yang belum kita pahami sepenuhnya. 3. 4 kapal selam hilang bersamaan di tahun-tahun 1968, konspirasi atau tragedi. Tahun-tahun 1968 adalah masa puncak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua kekuatan besar yang saling berlomba dalam pengembangan senjata dan teknologi militer. Dalam suasana ketegangan global ini, sebuah fenomena yang sangat aneh dan mengkhawatirkan terjadi. 4 kapal selam militer dari Angkatan Laut yang berbeda menghilang secara bersamaan di berbagai lokasi laut di seluruh dunia. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi konflik bawah laut atau kejadian tak terduga lainnya. Keempat kapal selam yang hilang tersebut antara lain USS Scorpion SSN-589, kapal selam nuklir Angkatan Laut Amerika Serikat ini menghilang di Samudra Atlantik pada Mei tahun 1968 dengan 99 awak. Puing-puingnya ditemukan beberapa bulan kemudian di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Pira 129, kapal selam rudal balistik kelas Golf II milik Uni Soviet ini tenggelam di Samudra Pasifik pada Maret tahun 1968 dengan 98 awak. Operasi rahasia CE, Project Azorian, kemudian mencoba mengangkat sebagian puing-puingnya pada tahun 1974. Minerve S647, kapal selam diesel elektrik Angkatan Laut Prancis ini hilang di Laut Mediterania pada Januari tahun 1968 dengan 52 awak. Puing-puingnya baru ditemukan pada tahun 2019. Dakar INS Dakar, kapal selam Angkatan Laut Israel ini menghilang di Laut Mediterania pada Januari tahun 1968 dengan 69 awak. Puing-puingnya ditemukan pada tahun 1999. Hilangnya keempat kapal selam ini dalam rentang waktu yang berdekatan memicu berbagai teori. Salah satu teori yang paling umum adalah kecelakaan teknis.
Kapal selam adalah mesin kompleks yang beroperasi di lingkungan ekstrem, dan kegagalan sistem kebakaran atau ledakan di dalam kapal bisa menjadi penyebabnya. Selain itu, ada spekulasi tentang tabrakan tak disengaja dengan kapal lain, termasuk kapal selam musuh yang beroperasi secara rahasia. Namun, di tengah suasana perang dingin, teori konspirasi pun merebak. Beberapa pihak menduga hilangnya kapal-kapal ini mungkin terkait dengan aktivitas spionase, serangan rahasia, atau bahkan keterlibatan kekuatan asing yang tidak diketahui. Ada yang meyakini bahwa hilangnya mereka adalah bagian dari perang rahasia di bawah laut antara AS dan Uni Soviet, meskipun penyelidikan ekstensif telah dilakukan untuk setiap kasus. Penyebab pasti hilangnya semua kapal selam ini secara bersamaan tidak pernah sepenuhnya terungkap atau disepakati secara publik, menyisakan misteri yang terus menghantui sejarah militer laut. 4. Struktur aneh di Laut Baltik, piring terbang bawah laut. Pada Juni tahun 2011, sebuah penemuan misteri bawah laut yang sangat menarik terjadi di kedalaman sekitar 92 meter di Laut Baltik, dekat Pulau Land di Swedia. Penemuan ini dilakukan oleh sebuah tim penyelam Swedia dari perusahaan Ocean 10 yang menggunakan teknologi sonar untuk memetakan dasar laut. Gambar-gambar sonar yang mereka dapatkan menunjukkan sebuah struktur aneh berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter sekitar 60 meter, yang lebih mengejutkan lagi. Bentuk struktur ini sangat mirip dengan piring terbang atau UFO Unidentified Flying Object dari luar angkasa yang sering digambarkan dalam fiksi ilmiah. Penemuan ini segera menjadi berita utama global, memicu kegembiraan di kalangan para ahli teori konspirasi dan pecinta UFO. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bukti adanya objek asing yang jatuh ke laut atau bahkan pangkalan alien bawah laut. Ocean 10 tim sendiri awalnya sangat antusias, menyebut penemuan ini sebagai objek yang benar-benar aneh dan tidak biasa. Namun, seperti banyak misteri lain, penjelasan ilmiah pun muncul. Ahli geologi kemudian memberikan penjelasan yang lebih rasional, menyatakan bahwa struktur ini kemungkinan besar merupakan sisa dari endapan glasial. Selama zaman es, gletser-gletser raksasa bergerak melintasi lanskap, mengikis batuan dan tanah, serta meninggalkan endapan sedimen dan formasi batuan yang unik. Beberapa formasi ini bisa saja berbentuk lingkaran karena tekanan dan pergerakan es. Dengan kata lain, struktur di Laut Baltik ini tidak lebih dari sebuah endapan glasial. Sebuah formasi batuan alami yang terbentuk oleh aktivitas gletser ribuan tahun yang lalu. Meskipun demikian, tidak semua orang menerima penjelasan ini. Salah satu anggota tim penemuan Ocean 10 TM, Peter Lindbergh, menyangkal penjelasan tersebut. Ia berpendapat bahwa ada fenomena aneh yang terjadi saat mereka mendekati gundukan tersebut. Menurutnya, peralatan listrik dan elektronik mereka, termasuk kamera bawah air dan sonar, mati secara misterius saat mereka berada di dekat struktur itu. Kejadian ini, bagi mereka, tidak bisa dijelaskan hanya dengan endapan glasial. Hingga kini, belum ada penjelasan yang sepenuhnya memuaskan atau disepakati secara universal mengenai struktur aneh di Laut Baltik tersebut, sehingga ia masih menjadi salah satu misteri bawah laut yang menarik. 5. Monster gurita Kraken, legenda laut yang menginspirasi ketakutan. Mitos tentang Kraken adalah salah satu legenda laut yang paling terkenal dan menakutkan, berasal dari tradisi Nordik dan Skandinavia. Dalam cerita rakyat dan sastra kuno, Kraken sering digambarkan sebagai monster laut raksasa. Makhluk mengerikan yang mampu menenggelamkan kapal dan mengangkat awak kapal ke kedalaman laut yang gelap gulita. Deskripsi Kraken dalam teks kuno seringkali menggambarkannya sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa dengan ukuran yang sangat besar. Tentakelnya mampu melilit dan menghancurkan kapal-kapal besar. Salah satu sumber awal tentang Kraken dapat ditemukan dalam karya tulis oleh Francesco Negri, seorang penulis Italia yang bepergian ke Skandinavia pada abad ke-17. Ia mencatat cerita-cerita lokal tentang monster laut raksasa ini. Kemudian, naturalis Swedia Charlie Niels bahkan memasukkan Kraken dalam sistem klasifikasi biologisnya Systema Naturae pada edisi pertama tahun 1735, menempatkannya di bawah genus Microcosmus marinus, meskipun kemudian ia menghapusnya. Seiring berjalannya waktu, mitos Kraken semakin berkembang. Kisah-kisah pelaut yang selamat dari serangan Kraken atau yang menyaksikan kehancuran kapal oleh makhluk ini menjadi bagian dari cerita rakyat di seluruh dunia. Kraken digambarkan bersembunyi di kedalaman samudra, muncul ke permukaan hanya untuk menyerang kapal-kapal yang sial. Meskipun Kraken sebagian besar dianggap sebagai makhluk mitos,
Banyak ilmuwan percaya bahwa legenda ini mungkin berasal dari penampakan nyata cumi-cumi raksasa genus Architeuthis atau cumi-cumi kolosal genus Mesoncoteuthis. Cumi-cumi raksasa adalah invertebrata terbesar di dunia. Dengan panjang yang bisa mencapai 13 meter atau lebih, dan mata seukuran piring makan, mereka hidup di kedalaman laut yang ekstrem, dan penampakan mereka sangat jarang. Namun, ada kasus-kasus di mana bangkai cumi-cumi raksasa terdampar di pantai atau ditemukan di perut paus sperma yang memiliki bekas luka hisap besar dari tentakel cumi-cumi raksasa. Penampakan cumi-cumi raksasa oleh pelaut di masa lalu, yang mungkin diperbesar oleh ketakutan dan imajinasi, bisa jadi menjadi dasar bagi legenda Kraken. Ide tentang makhluk besar yang menarik kapal ke bawah laut adalah konsep yang menakutkan. Dan Kraken tetap menjadi simbol misteri dan bahaya yang tersembunyi di kedalaman samudera. Bahkan di era modern, 6. Kota Atlantis yang hilang. Legenda abadi peradaban bawah air. Kota Atlantis adalah salah satu misteri laut yang paling ikonik dan abadi, meskipun lebih merupakan legenda daripada fakta ilmiah yang terbukti. Kisah Atlantis pertama kali diceritakan oleh filsuf Yunani kuno Plato dalam dialognya, Timaeus dan Critias, sekitar 360 detik N, menurut Plato. Atlantis adalah sebuah peradaban maju yang sangat makmur, sebuah kerajaan pulau yang kuat, dengan teknologi dan pengetahuan yang jauh melampaui masanya, namun, karena keserakahan dan kesombongan penduduknya, para dewa murka dan menenggelamkan seluruh kota ke dalam laut dalam satu hari dan malam yang mengerikan. Sejak Plato menceritakan kisahnya, pencarian Atlantis telah memikat para penjelajah, peneliti, dan arkeolog selama berabad-abad. Banyak orang percaya bahwa Atlantis adalah kota nyata yang hilang, dan penemuannya akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia dan peradaban kuno. Berbagai teori telah dikemukakan tentang lokasi yang mungkin menjadi tempat Atlantis, mulai dari pulau-pulau di Mediterania seperti Santorini yang mengalami letusan gunung berapi dahsyat, hingga dasar laut di Samudera Atlantik seperti di sekitar Azores atau Bahama. Bahkan di tempat-tempat jauh seperti Antartika atau Laut Karibia, ekspedisi dan penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan di seluruh dunia, menggunakan teknologi bawah laut canggih seperti sonar dan kapal selam mini, untuk mencari bukti keberadaan Atlantis. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang kuat dan tak terbantahkan, yang secara definitif mengonfirmasi keberadaan Atlantis. Sebagian besar ilmuwan modern menganggap Atlantis sebagai alegori filosofis yang diciptakan oleh Plato untuk menyampaikan pelajaran moral tentang bahaya keserakahan dan kesombongan, daripada sebagai catatan sejarah yang faktual. Meskipun demikian, cerita Atlantis terus hidup dan berkembang dalam budaya populer. Ia mendorong imajinasi manusia, memicu rasa ingin tahu tentang peradaban yang hilang, dan secara paradoks, terus mendorong manusia untuk terus mengeksplorasi dan menemukan kebenaran di balik legenda tersebut. Kisah Atlantis menjadi simbol dari apa yang mungkin tersembunyi di kedalaman lautan yang belum terjamah, sebuah mimpi tentang peradaban yang mungkin pernah ada dan kini tertidur di dasar samudra. 7. Segitiga Bermuda, wilayah misterius dengan reputasi menakutkan. Segitiga Bermuda, yang juga dikenal sebagai segitiga setan, adalah salah satu misteri laut yang paling terkenal dan kontroversial di dunia. Wilayah luas di Samudra Atlantik ini terletak di antara Miami, Florida, AIS, Bermuda, dan Puerto Rico selama bertahun-tahun. Segitiga Bermuda telah dilaporkan menjadi lokasi hilangnya pesawat dan kapal secara misterius, tanpa jejak atau penjelasan yang jelas. Sejarah kasus-kasus misterius di Segitiga Bermuda bermula pada abad ke-19, namun mulai menarik perhatian publik secara luas pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah artikel di majalah dan buku-buku populer. Salah satu kasus paling terkenal adalah hilangnya Flight 19. 5 pesawat pembom torpedo Angkatan Laut AS pada tahun 1945. Pesawat-pesawat itu menghilang saat misi pelatihan, dan kapal penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga ikut lenyap. Selama bertahun-tahun, ratusan kapal dan pesawat telah dilaporkan hilang di wilayah ini, memicu berbagai spekulasi dan teori yang tak terbatas. Beberapa teori paling umum meliputi gangguan magnetik. Diyakini bahwa anomali magnetik di wilayah ini dapat mengganggu kompas dan sistem navigasi, menyebabkan pesawat dan kapal tersesat. Cuaca ekstrem, badai mendadak, gelombang besar,
dan rogue waves gelombang raksasa tak terduga sering terjadi di segitiga Bermuda dan bisa menjadi penyebab hilangnya kapal dan pesawat. Gas metana, teori ini menyatakan bahwa kantung-kantung besar gas metana yang terperangkap di dasar laut dapat dilepaskan secara tiba-tiba, menciptakan gelembung raksasa yang mengurangi kepadatan air, menyebabkan kapal tenggelam seketika. Gas metana juga bisa mempengaruhi mesin pesawat jika terhirup lubang biru dan arus kuat. Keberadaan lubang biru bawah laut dan arus laut yang sangat kuat dapat menarik objek ke dasar laut dengan cepat. Aktivitas ekstraterestrian atau dimensi lain. Teori-teori konspirasi paling ekstrem mengaitkan hilangnya pesawat dan kapal dengan aktivitas alien, portal ke dimensi lain, atau fenomena paranormal lainnya. Meskipun banyak teori, sebagian besar ilmuwan dan otoritas penerbangan maritim menyatakan bahwa jumlah insiden di segitiga Bermuda tidak lebih tinggi secara statistik dibandingkan dengan wilayah laut lain yang sering dilalui. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar insiden dapat dijelaskan oleh faktor lingkungan yang ekstrem, kesalahan manusia, atau kondisi kapal pesawat yang tidak layak. Namun, reputasi segitiga Bermuda sebagai tempat misterius tetap melekat kuat dalam budaya populer. Terus memicu rasa ingin tahu dan ketakutan akan apa yang mungkin tersembunyi di balik ombaknya. Penutup, samudra yang tak berujung, misteri yang tak berakhir. Dari kedalaman monumen Yonaguni yang memancing perdebatan tentang peradaban kuno, hingga gemuruh misterius blub yang akhirnya terpecahkan oleh sains, dan hilangnya kapal selam yang masih menyimpan tanya, lautan terus menjadi sumber kekaguman dan ketakutan. Misteri-misteri seperti Kraken yang hidup dalam legenda, kota Atlantis yang menjadi impian para penjelajah, reputasi menakutkan segitiga Bermuda dan Devilacea, hingga kasus kapal hantu Kas 2 yang membingungkan. Semuanya menunjukkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang dunia di bawah gelombang. Lautan adalah batas terakhir penjelajahan di bumi, dengan teknologinya yang terus berkembang. Manusia semakin mampu menembus kedalaman yang belum terjamah, namun, setiap penemuan baru tampaknya hanya membuka pintu menuju misteri-misteri lain yang lebih dalam. Lautan adalah arsip hidup dari sejarah planet ini, rumah bagi kehidupan yang luar biasa, dan penjaga rahasia-rahasia kuno yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Dalam ketidakpastian itu, terletaklah pesona abadi lautan, sebuah dunia yang tak berujung. Dengan misteri yang tak pernah berakhir.